Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Tutorial Victor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mudah menghitung tanggal masa depan atau masa yang akan datang. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah contoh. Ada 4 skenario yang akan kita praktekkan. Skenario pertama, kita akan menghitung semua hari yang ada di kalender, tidak ada hari libur dan tidak ada weekend. Dan skenario yang kedua, kita hanya menghitung hari kerjanya saja. Di situ kita akan menghitung weekend, itu tidak akan masuk dalam hitungan saya. Dan skenario yang ketiga, kita akan menghitung hari kerja dan di situ ada weekendnya dan ada tanggal merahnya. Kalau yang kedua tadi tidak ada tanggal merahnya tapi ada weekendnya. Terus skenario yang keempat itu sama saja dengan skenario yang ketiga, akan tapi di sini untuk weekendnya kita hanya menggunakan 1 hari weekend. Kalau yang skenario yang kedua dan ketiga kita menggunakan 2 hari weekend, Sabtu dan Minggu. Kalau skenario yang keempat kita di sini menggunakan 1 weekend saja, yaitu hari Minggu, dan ditambahkan dengan tanggal merah juga. Langsung saja kita praktekkan. Untuk menggunakan 4 skenario ini dan menghitung tanggal masa yang akan datang, kita akan menggunakan rumus workday. Tapi untuk skenario yang pertama kita hanya menambahkan saja dengan simbol plus. Langsung saja kita praktekkan. Untuk skenario yang pertama, kita tinggal ketik di sini sama dengan, lalu setelah itu pilih sel pada tanggal mulai dan kita tambahkan simbol plus, tambahkan dengan lama pengerjaan, lalu tekan enter. Maka di sini untuk tanggal mulai pengerjaan itu tanggal 5 dan lama pengerjaan itu 5 hari, maka dia akan mendapatkan perkiraan tanggal selesainya yaitu 10 hari. Jadi tanggal 5 April dia akan selesai dengan tanggal 10 April. Untuk yang di bawahnya kita tinggal tadi saja. Jadi yang tanggal mulainya 25 April dan lama pengerjaannya itu 25 hari, maka dia akan selesai 20 Mei 2023. Begitu juga yang di bawahnya, jika tanggal mulainya 27 Mei dan lama pengerjaannya 365 hari, maka dia akan selesai 26 Mei 2024 di tahun depan. Ini kalau kita menghitung semua hari kerja, tidak ada weekend dan tidak ada hari libur atau tanggal merah. Terus untuk skenario yang kedua, kita akan menggunakan rumus workday. Di sini kita akan menghitung weekend. Weekend itu tidak akan masuk hitungan saya, tidak akan masuk hitungan, akan tapi tidak ada tanggal merah. Kita ketik di sini untuk menghitungnya. Skenario yang kedua, workday. Klik 2 kali. Start date-nya kita isi pada tanggal mulai, lalu koma, day-nya kita isi lama pengerjaan, tutup kurung dan enter. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman di skenario yang pertama dan yang kedua. Kalau skenario yang pertama di sini tanggal selesainya itu 10 hari karena tidak ada hari weekend, Sabtu dan Minggu dianggap hari kerja juga. Tapi kalau di sini tanggal selesainya itu 12 April karena dia di hari weekend itu tidak terhitung, dia dianggap libur. Lama pekerjaan juga sama 5 hari. Untuk yang di bawahnya kita tinggal tadi saja. Nah, di sini untuk yang tanggal mulainya 25 April, lama pengerjaannya 25 hari sama dengan skenario yang pertama, tapi selesainya itu 30 Mei karena untuk weekend di sini tidak kita hitung, Sabtu dan Minggu tidak kita hitung. Ini juga yang nomor 3, 27 Mei tanggal mulainya, lama pengerjaan 365 hari dan selesainya 18 Oktober. Lebih lama lagi karena Sabtu Minggu kita tidak menghitungnya. Selanjutnya kita akan menghitung masa yang akan datang di skenario yang ketiga. Kita tambahkan tanggal merah. Selain ada weekend, kita tambahkan tanggal merah. Kita coba menghitung di sini sama dengan tulis workday. Start date-nya adalah tanggal mulai, lalu koma, day-nya kita isi pada lama pengerjaan, lalu koma, holiday-nya kita blok pada bagian tanggal merah. Kunci dengan menggunakan F4 biar ketika tabel acuannya ini kita tarik ke bawah tidak berubah. Tutup kurung dan enter. Nah, di sini untuk yang tanggal mulainya 5 April,
lama pengerjaannya 5 hari, di sini perkiraan tanggal selesainya 13 April. Kenapa? Karena di antara tanggal 5 sampai ketika kita tambahkan 5 hari, di sini ada tanggal liburnya, itu tanggal 5 dan tanggal 7 April itu adalah tanggal merah. Selain itu juga kita tambahkan di sini untuk weekendnya juga kita tidak menghitungnya, jadi dia lama pengerjaannya lebih lama lagi. Untuk yang di bawahnya kita tinggal satu saja. Nah ini juga untuk yang 25 April selesainya 30 Mei, sama dengan skenario yang kedua. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanggal merah di atas tanggal 25 April. Untuk yang 27 Mei di sini selesainya 6 Juni 2023. Dan untuk yang 27 Juli Virus 65 selesainya 20 Desember 2024. Di sini untuk yang 27 Juli ada tanggal merahnya, yaitu 24 November 2023. Untuk yang skenario yang keempat, ini caranya bersama dengan yang ketiga, akan tetapi kita hanya menghitung weekendnya itu cuma 1 hari, yaitu hari Minggu. Kalau yang skenario yang ketiga kita menghitung 2 hari weekend, Sabtu dan Minggu, tapi kali ini kita hanya menggunakan 1 weekend saja. Jadi rumus yang akan kita gunakan untuk skenario yang keempat tidak menggunakan workday, tapi akan menggunakan rumus ketik work ETL. Untuk isinya sama, start date-nya kita isi pada tanggal mulai, lalu day-nya kita isi lama pengerjaan, lalu di sini untuk weekendnya kita tinggal pilih. Karena kita hanya menggunakan 1 weekend, maka pilih yang nomor 11, Sunday only. Setelah itu koma, holiday-nya kita blok pada bagian tanggal merah selain hari weekend, tutup kurung. Jangan lupa kita kunci dengan menggunakan F4 yang bagian holiday ini, agar ketika kita melakukan penarikan ke bawah untuk mengisi data yang di bawah ini tidak berubah. Kalau kita tidak kunci, hasilnya dia akan bergeser juga bagian acuannya, tabel acuannya. Jadi kita harus kunci dengan menggunakan F4. Lalu kita tarik ke bawah, maka tabel acuannya tidak akan berubah, tetap di bagian kolom yang tanggal merah. Ya, di sini untuk yang 5 April, tanggal mulainya tanggal 5 April, lama pengerjaan 5 hari, perkiraan tanggal selesai 12 April. Sama halnya dengan skenario yang kedua. Kenapa? Karena dia weekendnya cuma 1 hari, yaitu hari Minggu saja. Dan ketambahan lagi 5 April juga hari libur. Jadi seperti itu teman-teman, cara mudah untuk menghitung tanggal di masa depan atau masa yang akan datang. Ada 4 skenario yang sudah saya praktikkan dengan contoh yang sangat simpel lah ini. Dan video kali ini, jika ada pertanyaan dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.